Apa agak nampak orang ya di sini aku ada ketua udah segitu tuh ya ketua bang di depan ya nggak merek sedikit dan nampak orangnya habis apa yang bisa rekam apa audio karena kan itu kejauhan tapi macam ini temanya apa nih? Win UI dari UI ya ya boleh. Ya buka, ayo buka. Ini bahasa Indonesia. Kalian harus pandai apa namanya mewawancarai, teknik mewawancarai gimana pandai. Kemudian etika berwawancara juga harus mengetahui. Jadi harus bisa betul-betul diimplementasikan itu pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana mewawancara, bagaimana etika berbicara, bagaimana sikap pada saat bertanya. Itu saya. Oke, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mengerjakan daripada tugas wawancara dari mata kuliah Bahasa Indonesia bersama Bapak Ahmad Syiatonga yang bersedia untuk kami wawancarai tentang kasus pelecehan seksual di Universitas Indonesia, terutama di Fakultas Hukum. Kepada Bapak Ahmad Syiatonga, kami berterima kasih atas kesediaan Bapak telah waktu dan tempat Bapak untuk menerima wawancara kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya di luar, dipersilakan. Pak, di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak sendiri, mengapa kasus kekerasan seksual ini masih sering gitu terjadi di lingkungan akademik, meskipun udah ada berbagai upaya untuk mencegah gitu? Menurut Bapak sendiri tanggapannya bagaimana, Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh PGL, saya ingin menyampaikan bahwa situasi lingkungan kultur budaya itu berbeda-beda. Ya. Seperti saya katakan tadi di awal itu bahwa tantangannya ke depan ini semakin berat. Ya. Kemudian pengaruh globalisasi yang faktor-faktor negatifnya itu juga akhirnya terserap oleh kita di sini. Sehingga secara otomatis kita juga akan terganggu lah ya, saya katakan terganggu untuk melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pelecehan seksual ini. Ini tantangan ya, pengaruh globalisasi, kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh demografi, pengaruh budaya. Di tempat sana di UI, jadi khusus UI ya, UI itu tantangannya luar biasa berat. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kampus, pihak rektor, pihak universitas itu dirasakan masih kurang. Sehingga mahasiswa itu tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang arahnya ke pelecehan seksual. Itu yang menurut saya. Silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, menurut Bapak ini, bagaimana cara untuk membangun begitu budaya di kampus yang aman dan sportif bagi semua, termasuk bagi dosen, mahasiswa, dan mungkin orang-orang yang di lingkungan tempat kuliah begitu, Pak, sehingga nanti kasus kekerasan ini menjadi agak bisa diminimalisir begitu, Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Bentar, ini kekerasan apa pelecehan ini? Pelecehan seksual. Kekerasan ini yang di UI itu Fakultas Hukum itu pelecehan, bukan kekerasan. Kalau kekerasan itu sudah sampai ke tindakan. Yang di UI itu masih sampai ke batas pelecehan. Kenapa? Karena banyak mahasiswinya, banyak dosennya yang merasa keberatan dokumentasi mereka itu diekspos di dalam grup mereka. Itu masih termasuk ke pelecehan. Ya. Nah itu mengantisipasinya, sekali lagi ya, memang ini agak sulit tingkat Jawa sana, apalagi tingkat Jakarta sana, tantangan terkait dengan pengaruh-pengaruh kehidupan, pengaruh-pengaruh globalisasi yang negatif-negatif itu luar biasa. Kembali kepada, menurut saya itu kembali kepada individu kita masing-masing. Tolong sekali lagi kuatkan iman kita. Ya, walaupun kalian tinggal di tinggal di lingkungan yang seperti itu di Jawa sana yang termasuk bebasnya luar biasa, tolong pada saat ada di sana itu ya tolong ibadahnya, agamanya tingkatkan, dikuatkan. Memang saya nggak bisa mengatakan nggak mudah, berat. Kenapa? Karena tadi di awal saya katakan Anda keluar dari kampus aja, ya kan? Ini alhamdulillah kita sini nih, ya kan, Anda keluar ke sana itu, ya kan, masih enak-enak aja di luar sana. Ya. Kalau di Jakarta sana, Anda keluar pintu gerbang kampus itu yang Anda hadapi itu, ya tadi manusia-manusia yang katakanlah nggak sopan,
yang memancing-mancing, yang menggoda-goda, akhirnya kita akhirnya terganggu. Nah sekali lagi itu cara yang paling tepat menurut saya adalah bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tingkatkanlah ibadah kita. Menurut saya seperti itu. Nah, silakan. Apa lagi? Sekarang pertanyaan dari saya Pak, merujuk kasus UI dan IPB Pak, sebenarnya beberapa pelaku Kasus di IPB Pak. IPB? Iya Pak. IPB mana di UI? Ya Pak, juga di BINUS juga terdapat kasus yang sama Pak. IPB kapan? Tahun 2018 kemarin Pak. Udah lama sekali itu ya. Iya. Nggak tahu kasusnya di mana itu. Itu kayak mana itu? Sama juga Pak, pelecehan seksual melalui WhatsApp Pak. Oh iya. Iya Pak. Dengar-dengar. Oke, silakan. Sebenarnya beberapa pelaku tidak mendeskripsikan langsung korban Pak, siapa target pelecehannya atau siapa yang dilecehkan begitu Pak. Tetapi karena kemarahan netizen, mereka langsung mengasumsikan bahwa ini korbannya begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tadi saya katakan ya, selama grup WA tadi itu tidak bocor, tidak terekspos ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan, bagi saya pribadi, apalagi kan ini kan kelompoknya kan laki-laki semua, bagi saya pribadi itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu, yang muncul jadi masalah itu karena ini sudah bocor, sudah sampai ke pihak orang yang dirugikan tadi. Ya kan, dia merasa keberatan foto-foto dia pakai minim kok bisa muncul di grup orang lain, kok bisa muncul di WA orang lain, kok bisa dipoto orang aku, kapan fotonya, ada minta izin nggak? Itu melanggar undang-undang ITE. Kalau dituntut ke undang-undang ITE itu bisa masuk itu orang yang menyebarluaskan foto-foto tadi itu tanpa minta izin kepada yang bersangkutan. Apalagi foto-foto minim kayak gitu, ya kan foto kita kayak gini aja, foto dia, ya kan? Terus saya masukkan ke dalam grup saya atau saya share ke kelompok-kelompok saya, dia nggak tahu atau dia keberatan, itu bisa masalah. Apalagi pakaian-pakaiannya kayak gitu, foto-foto yang ya katakan pakaian-pakaian minim, kalau itu dimasukkan ke dalam grup kalian. Nah, grup kalian itu pun kalau nggak bocor, nggak disebar kemana-mana, bagi saya sebagai laki-laki itu masih hal yang wajar. Masalahnya muncul itu karena grup WA itu bocor, ketahuan sama orang lain. Kemudian ketahuan juga sama yang bersangkutan. Kenapa kok foto saya, foto minim saya, foto saya itu bisa muncul ke dalam grup? Itu yang jadi masalah. Itu ya. Jadi selama grup itu tidak menimbulkan kegaduhan, dan kemudian grup itu juga bukan grup yang bocor, tapi bagi orang lain saya nggak tahu nih, bagi orang lain mungkin masalah. Ya, saya nggak tahu itu nggak masalah. Kalaupun bagi orang lain masalah, ya tentu ada mekanisme hukumnya. Kemana mau dilapor, kemana mau dibuat tindakan apa itu silakan komunikasikan ke tentunya ke biro rektornya. Bagaimana langkah-langkah berikutnya. Itu ya, saya seperti itu. Silakan. Kalau menurut Bapak sendiri, hukuman untuk para pelaku yang terberat apa yang Bapak lakukan Pak? Ini yang kasus di mana nih? UI tadi Pak. Kasus yang di UI itu kan sampai hari ini kan nggak jelas ceritanya gimana kan? Ya. Saya sependapat itu. Jadi jangan sampai dulu ke tindakan pemecatan lah, ya kan? Karena bukan tindakan kekerasan yang melakukan. Mereka itu hanya melecehkan saja, bukan kekerasan. Tapi kalau udah memperkosa dia, apalagi membunuh dia, itu memang wajar dipecat, bukan dipecat, masuk ke penjara kepidana itu orang kayak gitu. Tapi kalau cuma sekedar pelecehan saja, foto-foto disebar, di situ komunikasi chatting itu cantik kali ibu itu, seksi kali ibu itu kan komunikasi yang biasa gitu. Selama itu nggak bocor, saya nggak ada masalah. Tapi kalau bocor, ya sanksinya itu mungkin sanksi pembinaan lah. Kemarin itu saya dengar katanya mereka itu diskor kalau nggak salah 2 semester nggak boleh masuk kuliah katanya. Nah kalau kayak itu masih fair menurut saya. Tapi kalau sampai ke sanksi pemecatan, kemudian apalagi sampai sanksi ke pidana, ke kepolisian, saya merasa kayaknya nggak cocok juga. Tapi kalau skorsing, pembinaan, dikasih tahu jangan gitu lagi, di situ diberikan sanksi, oke, 1 semester, 2 semester kamu nggak boleh ikut kuliah, apa-apa. Nah, sampai sekali lagi, pendapat saya yang sampai sebatas itu dulu lah. Kecuali tindakannya sudah lebih jauh lagi, tindakan kekerasan, pemerkosaan, apalagi sampai kasus pembunuhan, mahasiswinya itu dibunuh, yang gara-gara perkosaan itu dibunuh, ya itu wajar dibawa ke pidana itu menurut saya. Itu ya. Oke, silakan. Pertanyaan lagi Pak. Ya. Di dalam grup tersebut Pak, ada beberapa sebenarnya anggota grup itu tidak ikut dalam melakukan pelecehan tersebut Pak. Tetapi mereka terjerat Pak karena dipaksa netizen untuk ikut
dihakimi Pak. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Jadi yang kemarin 16 orang yang berdiri itu ada yang nggak ikut dalam grup itu. Nah ini jadi problem lain lagi, program tersendiri lagi gitu. Tapi karena mahasiswa yang lain minta supaya dia di grup itu dari situ gitu. Dia memang nggak terikut, Betul Pak. nggak masuk ke dalam grup itu. Masuk Pak, cuma tidak ikut dalam Oh, kontribusi. kalau masuk dalam grup itu ya memang harus dikasih sanksi juga, kasih hukuman juga. Kenapa kamu mau masuk ke dalam grup itu gitu? Ya kan? Masuk dalam grup itu pun kenapa kok bisa jadi bocor gitu? Kalau grup itu nggak bocor, yang masuk tadi itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi karena bocor, ya karena dia terikut-ikut, dia di situ kenanya deliknya itu delik ikut-ikutan. Hukumannya hukuman ikut-ikutan. Kalau di tingkat-tingkat terkait dengan hukuman, tentunya hukumnya berbeda-beda. Harusnya yang ikut-ikutan tadi yang 2 orang itu tidak sampai ke dalam skorsing 2 semester, mungkin 1 semester. Itu ya. Tapi kalau dia tetap masuk dalam kelompok grup itu ya dikasih punishment juga, dihukum juga. Saya pikir tadi dia nggak masuk dalam grup itu. Nah, kalau nggak masuk dalam grup itu nggak boleh dia dihukum untuk ikut berdiri di depan, kemudian dikasih sanksi oleh para mahasiswa yang lain, nggak boleh. Gitu ya. Silakan. Apa lagi? Ya, Bapak, setelah kasus-kasus yang begitu, pembelajaran apa yang harus diambil dari itu Pak? Biar nggak apa lagi Pak? Mana pembinaan? Pembelajaran apa Pak yang harus diambil dari kasus-kasus Hmm. yang terjadi yang begitu? Ya, jadi ya ini juga bagus pertanyaannya karena sekarang ini ternyata viral ya. Karena di mana-mana begitu saya tahu, mana-mana begitu muncul semua. Kemarin itu di pesantren ya kan luar biasa itu pelecehan seksual itu kebetulan kekerasan seksual ya. Kalau pelecehan itu termasuk itu yang dikatakan itu mungkin termasuk pelecehan juga lah itu ya. Karena disuruhnya santrinya macam-macam gitu kan. Nah itu sekarang muncul nih, saya nggak mau diisi seperti itu. Makanya jangan sampai di UIN ini, apalagi tujuannya ada nanti muncul berita-berita terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan. Jangan sampai lah. Kalau sudah balik, kemudian kalian bisa menjaga diri, bisa menjaga kondisi-kondisi yang sudah kondusif selama ini seperti itu. Ya, nah jadi yang paling penting pembelajaran yang perlu diambil. Tapi sekali lagi memang tingkat kehidupan Jakarta sana dengan tingkat kehidupan sini beda. Di sini mungkin masih gampang saya katakan udahlah kamu rajin-rajin sholat, rajin-rajin ibadah, mudah-mudahan itu bisa melindungi kalian. Masih bisa saya katakan seperti itu. Di Jakarta sana saya katakan seperti itu nggak mempan gitu. Kenapa? Godaannya cukup luar biasa kuat gitu. Ya, bahkan mungkin di dalam lingkungan kampus mereka sendiri pun sudah banyak ditemukan perempuan-perempuan yang nggak baik. Mau cakap lah ya, perempuan-perempuan yang berprofesi di samping mahasiswi juga berprofesi sebagai tadi. Nah, itu banyak di sana seperti itu. Di sini alhamdulillah bagus kita. Maka saya bilang kalian terproteksi, terlindungi di sini. Makanya saya nggak bisa memberikan nasihat kepada teman-teman kalian di UI sana di Fakultas Hukum itu, udahlah kalian rajin-rajin sholat lah, baik-baik aja ya kan? Nggak bisa. Karena seperti itu saya sampaikan hari ini, begitu saya sampaikan saat ini, keluar dari pintu ini, keluar dari pintu kampus, udah lain lagi pikirannya. Mau ngapain-ngapain di sana udah bisa. Nah di sini alhamdulillah bagus aman. Sekali lagi memang intinya, walaupun dia di UI sana, walaupun di mana pun dia, termasuk dari sini, ya salah satu kuncinya itu ya rajin-rajinlah meningkatkan amal ibadah kita, ditingkatkanlah keimanan kita, jangan mau tergoda-goda dengan hal seperti itu. Nah, paling-paling itu saya katakan sama kalian. Salah satu cara apa yang bisa diambil itu ya bisa kalian memproteksi diri kalian, bisa melindungi diri kalian dengan cara meningkatkan amal ibadah. Itu aja. Ya, oke ya. Cukup. Ini Pak, aku ada bertanya. Kan dalam kasus itu kan yang kita ketahui pelaku-pelakunya kan orang yang berpengaruh. Nah, kenapa ya Pak banyak kasus-kasus seperti itu, pelecehan seksual seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam kampus? Kan aturan mereka lebih memiliki pemikiran yang lebih matang seperti itu. Tapi kenapa orang itu melakukan tindakan seperti itu? Ya, jadi memang kalau menurut saya ada 2 sebabnya ya. Pertama sekali memang faktor iman lah. Ya, iman mungkin masih kuat. Jangankan di tempat itu, di pesantren aja kiainya malah begitu. Berarti kan imannya nggak beres itu. Kan masih mau dia melakukan pelecehan seksual sama santri-santri itu kan nggak betul gitu. Yang kedua yang perlu dilakukan memang bukan masalah orang yang berpengaruh. Ya, memang godaan di sana itu cukup kuat. Jadi ya sekali lagi memang kembali ke agama. Manusia harus kembali ke agama, kemudian kembali ke diri kita masing-masing. Kita itu mau kesana itu ngapain?
mau macam-macam, mau kuliah, mau jadi manusia atau mau nggak jadi manusia. Ya, di samping kita meningkatkan keimanan kita, kita harus menyadari diri kita, memposisikan diri kita bahwa kita itu memang mau menjadi manusia, mau kuliah bagus-bagus, mau kuliah baik-baik. Walaupun godaannya, tantangannya jauh lebih berat. Apalagi tingkat Jakarta sana. Ya, sekali lagi memang ya, mungkin tadi solusinya tingkatkanlah keimanan kita, tingkatkan amal ibadah kita. Itu yang bisa saya lakukan. Ya, jadi nggak bisa saya tambahin lagi karena saya pun memaklumi sebetulnya kondisi di Jawa, di Jakarta. Bukan berarti saya menerima, yang bukan menerima bahwa itu boleh bagus, bukan. Tapi yang bisa katakan tingkat tantangan kehidupan di Jakarta sana itu jauh lebih berat daripada tingkat kehidupan kita di sini. Itu yang perlu disampaikan ya. Berarti izin Pak, jadi menanggapi berarti kalau setinggi apapun jabatannya kembali itu kepada orang sendiri, Ya. yaitu keimanan. Betul. Terus setinggi apapun hebatnya orang itu, kalau imannya nggak kuat, ya kan, kemudian godaannya semakin kuat kepada dia, ya kan, tantangannya dia hadapi semakin kuat, ya terjadi juga itu pelecehan seksual, kekerasan seksual itu yang kita khawatirkan. Jadi kembali ke diri masing-masing lah. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan amal ibadah kita. Satu. Yang kedua, ya kan, lindungi diri kita dari godaan-godaan seperti ini. Lindungi diri kita, ya kan? Jauhi. Kalau misalkan pada saat kita datang ke suatu komunitas, kita tahu komunitasnya itu, nah itu tadi si Jonathan misalkan diajak masuk ke dalam grup WA itu, ya kan, setelah si Jonathan tengok ternyata grup WA itu nggak betul, nggak beres, udah kita keluar gitu. Kan, jangan gara-gara grup WA itu ada grup-grup apa namanya, sohib-sohib kalian, kunco-kunco kalian, kawan-kawan kental kalian segan, kalian sungkan. Nggak enak lah, itu kan kawan kompak aku, kawan kental aku. Dalam dulu masih SMA kami baru beberapa kali, tapi diajaknya aku kemarin ikut aja lah, nggak apa-apa. Itu tadi sampai ada yang grup anggotanya nggak aktif. Itu mungkin pemikirannya sungkan dia mau keluar dari grup itu, merasa keberatan, sungkan. Kenapa? Karena ini kawan-kawan kompak dia semua, kawan-kawan yang kental dia semua. Pada saat dia mau keluar, dia keberatan, makanya dia tetap di dalam grup itu walaupun statusnya nggak aktif, tapi termasuk bersalah juga jadinya. Itu ya, maksudnya. Inilah Pak, pertanyaan terakhir dariku. Kami kan sistem formasinya Pak, tentu pada akhirnya nanti kami membangun sistem yang sama seperti WA yang digunakan itu untuk melakukan pelecehan. Nah, sebagai pengembang aplikasi kan Pak, kayak contoh kami pembuat WA nih, kami kan tentu harus menjaga privasi dari pengguna kami agar pengguna percaya sama aplikasi yang kami buat. Jadi kalau kami melihat tindakan pelecehan yang seperti mereka lakukan itu Pak di dalam aplikasi kami, apa tindakan kami menurut Bapak? Ya sama dengan yang hari ini terjadi ya. Itu kan WA itu kan dibuat orang itu. Iya. Ya kan? Ada yang sama dengan orang luar negeri kan? Siapa namanya itu? Nggak ada tindakan dari dia kan? Karena memang aplikasi itu dibuat tujuannya untuk yang baik. Ada saja orang yang punya tujuan yang nggak baik. Bukan berarti aplikasi itu yang salah. Nah, ini yang perlu dipahami Mas Jonathan. Jadi si Jonathan silakan saja terus buat aplikasi-aplikasi canggih. Ternyata nanti ada orang yang menyalahgunakan aplikasi si Jonathan. Bukan si Jonathan yang disalahkan, bukan si Jonathan yang harus menindak orang yang melakukan tindakan tersebut. Itu oknum. Oknum itulah yang harus dihukum, bukan si Jonathan yang harus menghukum orang itu, dan bukan si Jonathan yang harus membuat aplikasinya supaya terproteksi dari orang-orang atau oknum-oknum yang punya niat jahat. Nggak juga. Jadi kita kembalikan kepada pengguna gitu. Iya, kembali kepada pengguna itu buat tujuan yang baik. Si Jonathan, kalau dalam agama kami ada nama sedekah jariah. Si Jonathan dapat pahala juga, dapat masuk surga juga kalau apa yang dibuatnya itu dimanfaatkan untuk yang baik sama orang. Tapi kalau yang dibuat si Jonathan itu dipersalahgunakan sama orang yang baik itu salah, si Jonathan belum tentu ikut salah. Nggak salah dia. Gitu. Kembali ke penggunanya, kembali ke individunya. Kita itu mau ngapain sih? Aplikasi yang dibuat Jonathan itu mau kita apain? Mau kita baikkan, bagus. Lanjut, kalau nggak baik ya tanggung jawab masing-masing. Gitu ya. Oke, silakan. Dari teman-teman lagi ada yang mau bertanya? Mungkin segitu aja Pak. Ya, Adli ada? cukup ya. Yang mudah-mudahan ada masukan lah, ada manfaat apa yang bisa dan bisa menjadi bahan pemikiran kalian. Tidak hanya sebatas tugas dari bahasa Indonesia saja, tapi jadi bahan masukan, jadi bahan renungan untuk melangkah ke depan supaya lebih berhati-hati lagi. Jangan
jangan sampai terjebak dengan yang namanya pelecehan seksual, kekerasan seksual. Apalagi sekarang kejahatan itu sedikit-sedikit orang bisa ngelapor kita. Ada perempuan yang kita colek aja gini, ya kan, lapor dia sama polisi, kena kita. Dan ada perempuan yang kita perli aja, gitu, nah, senang dia, lapor dia, kena kita. Nah itu kan, makanya memang sebetulnya ya menurut saya di kampus ini, kampus kita ini ada apa namanya, ada lembaga sendiri yang bisa memprotek mahasiswa yang terkena pelecehan seksual itu. Jadi mereka yang perempuan itu merasa, misalkan merasa terlecehkan di sini, lapor dia ke lembaga itu. Komunitas itu manggil lah siapa tadi yang kemudian melecehkan kamu, saya lupa panggil, nasihati supaya jangan berkembang kemana-mana. Ini kan kita belum ada nih. Makanya perlu dibikin klarifikasi dulu, sampaikan dulu. Ada di sini kelompok atau lembaga atau badan atau forum resmi lah di sini yang melindungi mahasiswi dari pelecehan seksual. Kalau dia merasa terlecehkan atau diganggu sama laki-laki sini, lapor ke forum itu, ya kan? Forum itu nanti menindaklanjuti dengan memanggil siapa yang melecehkan kamu. Sianu panggil, nasihati supaya jangan sampai berulang. Perlu itu dulu saya. Ya, oke, silakanlah. Jadi kesimpulannya Pak, untuk kasus ini itu kembali pada diri Ya. pengguna. Jika emang kasus itu terjadi menurut saya tangkap dari Bapak tadi, itu emang wajar gitu ya, seorang mahasiswa laki-laki ya berkomunikasi layaknya normal ya Pak. Di kelompok mereka ya? Iya, di kelompok mereka. Komunitas mereka. Wanita gitu ya Pak. Ya, sekali lagi memang jangan sampai itu Bocor gitu ya. bocor atau terekspor kemana-mana. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Dan izin Pak, dan mungkin tentang menguatkan iman mereka gitu. Ya, betul. Nah, itu langkah yang perlu dilakukan oleh pihak universitas atau pihak dekan lah ya, dekan atau rektor. Ya, acara-acara keagamaan itu ditingkatkan dari sana. Acara pengajian yang laki-laki kalau bisa seminggu sekali ikut pengajian, yang Kristen ikut acara ibadah di gereja, bukan gereja di luar kampus, di tempat kampus kan sekarang sudah ada kelompok komunitas agama. Nah, di situ dikuatkan keagamaan. Yang Muslim juga seperti itu, perkumpulan pengajian mahasiswa untuk agama-agama, itu juga dalam rangka untuk menguatkan. Ya, Pak. Dan begitu saja Pak, mudah-mudahan daripada diskusi kita Ya. Bisa membantu daripada pengetahuan kami, pemahaman kami, begitu juga dengan teman-teman mungkin yang Ya. menonton video ini. Sekian saja Pak daripada wawancara kami. Kami berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bertanya. Oke, Silakan. kami tutup. Mungkin dari teman. Terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, Kan Pak. Ya. salimlah. Silakan. Terima kasih Pak. Ya.